Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran PPKN kelas 7. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai bab 5, yaitu tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Pada pertemuan kali ini merupakan pertemuan pertama di bulan suci Ramadan. Semoga semangat puasanya. Marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan baca bismillah agar apa-apa yang dipelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka pelajaran hari ini. Nah, yang pertama yaitu apa aja nih yang akan kita pelajari hari ini. Dalam kerjasama ini kita akan bahas yang pertama, mengapa kita harus kerjasama? Mengapa sih? Yang kedua, landasan kerjasama dalam berbagai bidang. Yang ketiga, bentuk-bentuk kerjasama dalam kehidupan masyarakat. Dan yang keempat, manfaat kerjasama dalam berbagai kehidupan di masyarakat. Nah, ini nih poin pertamanya. Mengapa sih kita harus bekerja sama? Nah, kita tidak dapat pungkiri manusia dalam kehidupannya itu pasti akan bekerja sama dengan orang lain. Nah, disadari atau tidak disadarinya, manusia hanya akan berjalan apabila ada kerjasama satu sama lain. Nah, kerjasama ini merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia, karena dengan adanya kerjasama manusia dapat melangsungkan kehidupannya sehari-hari. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini ada dikatakan manusia itu diciptakan sebagai makhluk monodualis. Mengapa sih manusia dikatakan sebagai makhluk monodualis? Kenapa monodualis? Nah, kita akan bahas nih. Manusia diciptakan sebagai makhluk monodualis. Nah, maksudnya itu ada dua nih, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu artinya dalam kehidupan sehari-hari manusia harus dapat mempertanggungjawabkan sendiri apa yang telah diucapkan dan dilakukannya dalam pergaulan dalam lingkungan masyarakat. Nah, lingkungan masyarakat ini terdiri dari apa aja sih? Lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, ataupun negara. Nah, contohnya apa nih? Sebagai makhluk individu. Nah, ketika seseorang melakukan pelanggaran atau kesalahan, maka ia harus bertanggung jawab atau meminta maaf, bahkan memperbaikinya, dan upaya untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, dengan kata lain, manusia itu dalam meminta maaf berarti itu dia telah mempertanggungjawabkan apa-apa yang telah diperbuatinya. Nah, yang kedua sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia itu dikatakan sebagai zoon politikon. Artinya, manusia itu tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Ya kan? Pasti kita membutuhkan orang lain nih, seperti misalnya baju yang kita gunakan sehari-hari nih. Nah, itu pasti perlu bantuan orang lain. Nah, mulai dari petaninya yang menanam kapas, terus permintaan benang, penjahitan, sampai baju ini jadi pasti melibatkan beberapa ratusan orang ya kan, untuk membuat bahan baju itu sendiri. Nah, makanya manusia itu dikatakan sebagai makhluk sosial karena membutuhkan satu sama lainnya. Nah, kita akan bahas kerjasama dan pembangunan nasional. Kerjasama, apa sih itu kerjasama? Kerjasama adalah kegiatan manusia yang dilakukan secara bersama-sama sehingga semua permasalahan yang dihadapi itu dapat segera cepat selesai. Pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah usaha secara sadar untuk mewujudkan apa nih? Untuk mewujudkan suatu masyarakat Indonesia yaitu yang adil dan makmur. Berdasarkan apa? Berdasarkan atas Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 ya. Jadi ini untuk mewujudkan pembangunan nasional itu untuk mewujudkan suatu masyarakat yaitu yang adil, makmur berdasarkan Pancasila dan UUD. Nah, tujuan pembangunan nasional itu sendiri tertera dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945, yaitu tepatnya alinea keempat. Tujuannya apa aja nih? Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, untuk memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, kita akan bahas selanjutnya landasan kerjasama dalam berbagai bidang. Jadi dalam kerjasama dalam berbagai bidang ini ada landasannya nih, atau berdasarkan landasan apa? Nah, kita akan bahas
Landasannya itu ada 3. Ada landasan ideal, ada landasan konstitusional, dan ada landasan operasional. Jadi landasan kerjasama ada 3 ya, ideal, konstitusional, dan operasional. Landasan ideal landasannya yaitu berdasarkan Pancasila. Pancasila sila keberapa? Ya, sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sedangkan landasan konstitusional itu berdasarkan atas pembukaan UUD, tepatnya alinea pertama. Nah, selanjutnya ada pembagiannya nih, yaitu mengenai pasal 11 UUD NRI tahun 1945 dan pasal 13 UUD NRI tahun 1945. Sedangkan landasan operasional itu yaitu landasan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, bisa juga Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Republik Indonesia, UUD Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dan Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Landasan hukum. Nah, tadi kan landasan kerjasama, sedangkan sekarang ini landasan hukum dalam hubungan internasional. Nah, ada 3 nih, ada pembukaan UUD, ada piagam PBB, dan ada perjanjian internasional. Dalam pembukaan UUD, landasan hukumnya itu tepatnya ada di alinea keempat, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sedangkan piagam PBB ini yaitu tertera pada pasal 1. Dan perjanjian internasional di sini ada pengertiannya. Perjanjian internasional atau traktat ya disininya disebutnya, yaitu suatu persetujuan yang dibuat secara formal oleh 2 negara atau lebih mengenai penetapan atau ketentuan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian. Nah, ini landasan hukum dalam hubungan internasional. Selanjutnya kita akan bahas tentang contoh sikap penjelasan dari gotong royong. Nah, semangat kerjasama dalam kehidupan di masyarakat ini pasti terwujud dalam kegiatan gotong royong yang sesuai dengan kehidupan budaya daerah. Di sini ada contoh nih, contoh nama atau sebutan ya gotong royong di berbagai daerah. Yang pertama ada Sumatera Barat, yaitu sebutannya Sanunggal Sakato. Ada Sikaroban di Palembang, Gugur Gunung di Jawa, Mapalus di Minahasa, Alang Ulung di Aceh, Sabi Lulungan di Jawa Barat, Hoyak Tabuik di Sumatera Barat, dan Paleo di Kalimantan Timur. Nah, ini merupakan sebutan gotong royong di berbagai daerah atau nama-nama gotong royong. Nah, apa sih gotong royong itu? Gotong royong merupakan kerjasama yang dilakukan sejumlah warga masyarakat untuk menyelesaikan tugas atau suatu pekerjaan. Nah, sikap gotong royong ini biasanya dilakukan tanpa pamrih dan dilakukan secara sukarela oleh semua warga menurut batas kemampuannya masing-masing. Nah, gotong royong ini merupakan ciri khas dari budaya masyarakat Indonesia. Ya, didorong oleh apa sih? Kesadaran bahwa pertama, manusia itu memerlukan bantuan orang lain dalam kehidupannya. Yang kedua, manusia dapat hidup secara wajar apabila bersama-sama dengan manusia lainnya. Nah, ini merupakan dasar-dasar terjadinya gotong royong karena manusia itu memerlukan bantuan orang lain dan dapat hidup secara wajar apabila bersama-sama dengan manusia lainnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang faktor pendorong dan penghambat dari gotong royong itu sendiri. Yang pertama, faktor pendorong. Yang pertama itu untuk bertahan hidup, manusia perlu menjaga hubungan baik dengan sesama. Yang kedua, agar diterima di lingkungan masyarakat, manusia perlu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan masyarakat lain. Yang ketiga, adanya kesadaran untuk saling membantu dan bekerja sama. Dan yang keempat, manusia memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Nah, ini merupakan faktor pendorong terjadinya gotong royong karena hal-hal ini nih. Itu kesadaran untuk saling membantu dan kecenderungan hidupnya berkelompok. Selanjutnya faktor penghambat. Apa sih penghambat dari gotong royong itu sendiri? Yang pertama, rasa individualisme atau egois nih, manusia yang masih kuat. Yang kedua, adanya perbedaan pendapat dan cara pandang.
Yang ketiga, mementingkan kepentingan pribadinya nih daripada kepentingan umum. Dan keempat, kurangnya sosialisasi dan rasa percaya diri. Jadi kadang orang banyak yang mementingkan egonya sendiri, capek lah atau apa, dan kurangnya sosialisasi atau rasa percaya diri. Misalnya dia kurang pede untuk bergabung dengan masyarakat sekitarnya. Nah, itu merupakan faktor penghambat dari gotong royong. Bentuk-bentuk kerjasama, apa aja nih bentuk-bentuknya? Nah, di sini ada kerjasama dari bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang hukum, bidang sosial politik, bidang pertahanan dan keamanan negara, bidang antar umat beragama. Jadi di buku kalian itu hanya ada 4 ya, bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan hukum. Di sini Ibu detailkan lagi ada di bidang sosial politik juga ada, pertahanan dan keamanan negara, serta antar umat beragama. Ya, jadi lebih luas lagi ya. Nah, bentuk-bentuk kerjasama ini yang pertama ada di bidang pendidikan. Contohnya apa? Yang pertama adanya pertukaran pelajar atau pengajar, serta pemberian beasiswa untuk program S1 dan S2. Jadi adanya pertukaran pelajar tuh banyak ya, yang misalnya dari Indonesia ke luar negeri atau luar negeri ke Indonesia, itu adanya pertukaran pelajar. Itu berkaitan dengan kerjasama dalam bidang pendidikan. Yang kedua, kesepakatan antar kampus dengan pedesaan untuk melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat dengan jangka waktu yang ditentukan. Nah, itu biasanya mahasiswa-mahasiswa yang melakukan KKL di berbagai desa untuk meneliti juga dan untuk membantu masyarakat sekitarnya atau adanya pengabdian untuk masyarakatnya. Yang ketiga, kesepakatan meningkatkan pengajaran bahasa sastra di Tiongkok dan pendirian pusat bahasa Mandarin di 6 universitas di Indonesia, yaitu Jakarta, Surabaya, Pontianak, Bandung, Makassar, dan Malang. Nah, itu merupakan bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Sedangkan kerjasama di bidang kesehatan, yaitu kerjasama bidang kesehatan dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan itu melalui BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di bidang kesehatan. Ya, BPJS sendiri ini merupakan diluncurkan itu pada tanggal 31 Desember 2013 dan secara resmi diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2014. BPJS sendiri merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dengan harapan dapat menaungi seluruh masyarakat dan dapat melindungi dengan asuransi kesehatan. Jadi kesehatan masyarakat itu sendiri dapat terjamin dengan adanya kerjasama di bidang kesehatan. Selanjutnya, kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Yang pertama, dalam kehidupan ekonomi kerjasama itu digambarkan dalam pasal 23A. Nah, ingat nih landasannya ya, pasal 23A, pasal 33 ayat 1. Jadi dalam kerjasama kehidupan ekonomi ada pasal nih, ada 2 pasal, pasal 23A dan pasal 33 ayat 1. Pasal 23A yaitu berisi tentang pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur undang-undang. Sedangkan pasal 33 ayat 1 ini berkaitan dengan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, hasil dari pasal 33 ayat 1 ini yaitu berkaitan dengan koperasi, yaitu beranggotakan orang-orang badan hukum yang berlandaskan prinsip kerja sama dan adanya kekeluargaan. Contoh kerjasama ekonomi yaitu kegiatan ekspor dan impor. Contoh lainnya seperti koperasi, membayar pajak, tidak boros dalam kehidupan sehari-hari, tidak bergaya hidup mewah, serta bersama-sama untuk mewujudkan kemajuan yang merata. Nah, ini kalian bisa tanamkan nih dalam kehidupan ekonomi ini kita tidak bisa atau tidak boleh hidup boros dalam kehidupan sehari-hari dan bahkan jangan sampai kita bergaya hidup mewah. Nah, itu karena kalian itu dengan melakukan hal ini kalian sama saja melakukan kerjasama dalam kehidupan ekonomi. Nah, keunggulan koperasi dengan koperasi dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Pertama, ada dasar persamaan. Artinya setiap anggota ini dalam koperasi mempunyai suara yang sama. Jadi semuanya sama ya suaranya. Yang kedua, persatuan. Artinya dalam koperasi ini setiap orang dapat diterima menjadi anggotanya tanpa membedakan agama, suku, bangsa, dan jenis kelaminnya.
serta pendidikan, artinya koperasi mendidik anggotanya untuk hidup sederhana, tidak boros dan suka menabung. Demokrasi ekonomi, maksudnya apa sih? Artinya imbalan jasa yang disesuaikan dengan jasa masing-masing anggota berdasarkan keuntungan yang diperoleh. Jadi sama nih, berdasarkan keuntungan yang diperoleh nih imbalannya. Demokrasi kooperatif, artinya kooperasi dibentuk oleh para anggota, dijalankan oleh anggotanya, dan hasilnya itu untuk kepentingan anggotanya juga. Nah, ini merupakan keunggulan koperasi dibanding badan usaha lainnya. Selanjutnya ada kerjasama dalam bidang hukum. Apa aja nih contohnya? Aspek penting dalam penegakan hukum adalah proses pembudayaan, pemasyarakatan, dan pendidikan hukum. Pembudayaan, pemasyarakatan, dan pendidikan hukum pada masyarakat dapat dilakukan dengan mengadakan penyuluhan kesadaran hukum. Contohnya itu seperti dalam meningkatkan ketaatan berlalu lintas. Dinas Pendidikan melakukan kerjasama dengan lembaga kepolisian. Nah, kerjasama dalam bidang sosial politik. Nah, kerjasama dalam bidang sosial politik ini berlandaskan dalam sila keempat, yaitu yang pertama mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, yang kedua tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, yang ketiga mengutamakan musyawarah ketika mengambil keputusan, yang keempat musyawarah dilakukan dengan akal sehat, yang kelima musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Jadi kerjasama dalam bidang sosial politik ini berlandaskan ke sila keempat, yaitu berkaitan dengan musyawarah, ya kan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kerjasama sosial politik ini berkaitan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan. Selanjutnya ada kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan negara, yaitu landasannya yang pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang kedua ada Pasal 30 Ayat 1 UUD NRI tahun 1945, dan yang ketiga ada Pasal 27 Ayat 3 UUD NRI tahun 1945. Nah, pertahanan negara apa sih itu? Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dan ancaman serta gangguan keutuhan bangsa dan negaranya. Nah, pasal 30 ayat 1 itu berkaitan dengan tiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sedangkan pasal 27 ini landasannya yaitu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi kalau pertahanan negara itu pasal 30 ayat 1, sedangkan 27 ayat 3 berkaitan dengan pembelaan bela negara, yaitu nih sama ya. Nah, pengertian dan 5 nilai dasar bela negara. Bela negara ini tadi kan kita bahas yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, yaitu adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap NKRI yang berlandaskan atas Pancasila dan UUD 1945. Jadi pengertiannya itu ya, sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap NKRI berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang. 5 nilai dasar bela negara apa aja? Yang pertama, cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bertanah air, rela berkorban untuk bangsa dan negaranya, serta adanya keyakinan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara, dan yang terakhir memiliki kemampuan awal negara baik fisik maupun non-fisik. Jadi ini 5 nilai dasar bela negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Nah, kalau yang tadi ini berkaitan dengan 5 nilai dasarnya. Kalau yang ini upayanya nih, upaya bela negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Pertama, yaitu melalui pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Yang ketiga, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib. Serta yang keempat, pengabdian sesuai dengan profesi. Nah, ini merupakan upaya-upaya bela negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Nah, selanjutnya ada kerjasama antar umat beragama. Landasannya apa aja sih? Pasal 29 ayat 2 dan pasal 28E ayat 1 dan 2.
Pasal 29 ayat 2 ini apa isinya? Yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Sedangkan pasal 28E ayat 1, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Pasal 28E ayat 2, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, mentahkan pemikiran serta dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Kerjasama antar umat beragama ditandai dengan adanya sikap pertama, saling menghormati umat seagama dan berbeda agama. Yang kedua, saling menghormati lembaga keagamaan yang seagama maupun berbeda agama, dan adanya sikap saling menghormati hak dan kewajiban antar umat beragama. Jadi landasannya ada dua ya, 29 ayat 2, 28E ayat 1 dan 2. Selanjutnya kita bahas arti penting dari kerjasama. Dengan adanya kerjasama, itu dapat menciptakan kerukunan, dapat memupuk rasa kebersamaan, dapat mempererat persaudaraan, dapat memupuk rasa tanggung jawab, dan dapat membuat pekerjaan itu menjadi ringan, serta dapat cepat selesai. Nah, ini merupakan arti penting dari kerjasama. Selanjutnya, yang terakhir yaitu manfaat. Manfaat kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Manfaat kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, yang pertama memiliki kemampuan untuk bersosialisasi. Nah, dengan adanya karena itu kan bisa adanya sosialisasi antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Yang kedua, mendapat kemudahan dalam mengerjakan sesuatu karena saling membantu. Memiliki rasa empati terhadap sesama. Nah, misalnya ada yang belum selesai, kita bantu lagi. Nah, dapat mengendalikan sikap egois karena di sini kita mementingkan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadinya. Memiliki jiwa kepemimpinan, berani mengemukakan pendapatnya, berani mengambil keputusan, dan memiliki rasa toleransi karena di sini tidak memandang sara dalam kerjasama. Selanjutnya, manfaatnya melakukan kerjasama internasional. Kalau tadi kerjasama saja ya, di sini manfaat melakukan kerjasama internasional. Nah, di bidang ideologi nih, dilihat dari berbagai bidang. Di bidang ideologi, menjaga dan mempertahankan di sini bidang ideologi maksudnya itu dapat menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara dari ancaman, gangguan, hambatan, dan gangguan internasional. Di bidang politik, manfaatnya yaitu untuk menunjang melaksanakan kebijakan politik dan hubungan luar negeri yang diabdikan untuk kepentingan nasional. Sedangkan di bidang ekonomi, yaitu manfaatnya yaitu menunjang upaya meningkatkan pembangunan ekonomi nasional, meningkatkan kesejahteraan bersama. Di bidang sosial budaya, yaitu untuk menunjang upaya pembinaan dan pengembangan nilai sosial budaya. Selanjutnya, manfaat perdamaian dan keamanan internasional, menunjang upaya pemeliharaan dan pemulihan perdamaian, keamanan dan stabilitas internasional di bidang bagi kemanusiaan itu menunjang untuk pencegahan dan penanggulangan setiap bentuk bencana serta rehabilitasi akibat-akibatnya. Nah, manfaat lainnya juga ada nih, yaitu meningkatkan peranan dan citra negara itu sendiri di forum internasional dan hubungan antar negara serta adanya kepercayaan masyarakat internasional karena adanya kerjasama internasional. Nah, selanjutnya manfaat Indonesia nih, manfaat secara khususnya bagi Indonesia ya, untuk melakukan kerjasama internasional secara umumnya. Yang pertama, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negaranya. Yang kedua, memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri untuk kemakmuran rakyatnya. Nah, karena tadi ada kerjasama ekonomi yaitu ekspor dan impor. Nah, dengan itu barang-barang yang diperlukan itu bisa terpenuhi. Meningkatkan kemakmuran serta segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita sesuai dengan Pancasila. Menambah keikutsertaan dalam menciptakan perdamaian dunia. Menyusun kerangka kerja internasional di bidang ekonomi, perdagangan, dan lain-lain, serta adanya kemajuan kekuatan militer. Nah, itu karena adanya kerjasama di bidang keamanan dan pertahanan negara. Nah, berikut ini merupakan pembahasan tentang kerjasama di berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Nah,
Semoga bermanfaat dan jangan lupa diterapkan untuk kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.